Am I a machine without feelings? Do you think that because I am poor, obscure, plain and little, that I am soulless and heartless? I have as much soul as you and full as much heart, and if God had blessed me with beauty and wealth, I could make it as hard for you to leave me as it is for I to leave you. I'm not speaking to you through mortal flesh. It is my spirit that addresses your spirit, as if we'd passed through the grave and stood at God's feet equal. Bagi Inggris pada abad ke-19, kesetaraan yang diinginkan oleh kaum perempuan terhadap lawan jenis merupakan sebuah kemewahan yang hampir mustahil diraih. Dan tokoh utama dalam karya klasik abad ini, yaitu Jenny, lahir di era tersebut. Sebelumnya diceritakan bahwa Roster bertanya tentang pengalaman hidup Jenny yang menyedihkan, namun Jenny mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki pengalaman yang begitu menyedihkan. Roster tidak percaya karena ia melihat dari sorot mata Jenny bahwa ada begitu banyak cerita yang tersembunyi di dalamnya. Hal itu membuat Roster semakin penasaran dan ingin menggali lebih dalam. Mereka pun beberapa kali berbincang. Dalam percakapan-percakapan itu, Jenny diam-diam juga memperhatikan Roster. Lalu Roster menyadari hal itu dan bertanya, "Kau menatap mataku tanpa ragu apa karena kau menganggap aku tampan?" Jenny spontan menjawab, "Tidak juga." Lalu menambahkan dengan sopan, "Menurutku ketampanan bukanlah hal yang penting." Jawaban itu membuat Roster terkejut. Ia menatap Jenny dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak ingin memperlakukanmu sebagai orang yang lebih rendah dariku. Aku ingin bisa berbicara denganmu secara setara." Namun Jenny justru membalas, "Bukankah sekarang Anda sedang memerintah saya untuk bicara?" Roster melanjutkan, "Tapi bukankah kau adalah orang yang aku bayar untuk bekerja di sini? Dengan posisi seperti itu, bisakah kita benar-benar berbicara secara setara?" Jenny menjawab, "Kebebasan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, termasuk oleh uang." Roster sangat menghargai jawaban Jenny. Ia menatap Jenny dengan dalam, membuat Jenny diam dan wajahnya memerah. Ia tak lagi berbicara. Roster lalu melanjutkan seolah bicara kepada dirinya sendiri. "Aku sangat iri padamu. Aku iri pada keterus-teranganmu, jiwa murnimu yang tidak terkontaminasi kejahatan, hatimu yang bersih. Saat aku seusiamu, takdir memberiku pukulan yang amat berat, dan sejak saat itu kebahagiaan menjauh dariku. Maka aku merasa berhak mencari kebahagiaan dari cara lain, dan aku akan mendapatkannya dengan segala cara. Padamu, aku melihat seekor burung kecil yang penuh rasa ingin tahu, namun terkurung dalam sangkar. Burung itu hidup, gelisah, dan tak tenang. Jika suatu hari ia dibebaskan, aku yakin dia akan terbang tinggi menembus langit." Hati Jenny pun mendadak tak tenang, karena ia tahu bahwa Rochester telah menembus isi hatinya. Ia benar-benar memahami burung dalam sangkar yang ada dalam diri Jenny, dan kata-katanya menggambarkan tepat apa yang selama ini Jenny dambakan. Malam itu Jenny gelisah dan tak bisa tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar kamar. Ia keluar dan mendapati bahwa asap tebal mengepul dari kamar Roster. Tanpa pikir panjang, Jenny langsung berlari masuk ke dalam kamar, membangunkan Roster, dan segera memadamkan api. Roster sangat berterima kasih dan berkata kepada Jenny, "I knew you would do me good in some way. I saw it in your eyes when I first beheld you. Their expression did not strike my very inmost being so for nothing. People talk of natural sympathies. You. You will leave me then. Jenny kembali ke kamarnya. Pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian yang baru saja terjadi. Tubuh mereka tadi begitu dekat. Sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai tumbuh dan berakar di hatinya. Keesokan harinya, setelah malam tanpa tidur itu, Jenny secara tak sadar ingin bertemu dengan Roster lagi. Jenny merasa semua perasaan yang ia simpan semalam menjadi sangat konyol. Ia terdiam lama dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian, Roster kembali namun tidak sendirian. Ia membawa sekelompok tamu, termasuk seorang gadis bangsawan yang menurut Nyonya Rumah mungkin adalah calon istrinya. Katanya, mereka akan segera menikah.
Dalam sebuah jamuan makan malam, gadis bangsawan itu dan teman-temannya dengan sengaja membicarakan buruknya profesi guru privat di depan Jenny. Mereka menyebut guru seperti itu jelek, licik, bahkan menyarankan agar anak kecil yang diasuh dikirim saja ke sekolah. Jenny, yang mendengar semua ejekan itu, merasa hatinya tersinggung. Ia hanya bisa menatap Roster yang terlihat begitu akrab bercakap dengan gadis bangsawan itu. Ia lalu berpura-pura lelah dan pergi dari ruangan. Tak lama kemudian, Roster menyusulnya keluar. Ia bisa membaca kekecewaan di mata Jenny, dan ia ingin sekali tahu apa arti semua itu sebenarnya perasaan Jenny terhadapnya. Namun sebelum sempat bertanya, seorang pelayan masuk dan memberitahu bahwa seorang tamu telah datang. Mendengar nama tamu itu, wajah Roster langsung berubah suram. Tanpa penjelasan, ia bertanya pada Jenny, "Apakah kau akan mempertaruhkan segalanya demi aku?" Jenny pun terkejut, tapi dengan tulus menjawab, "Untuk teman yang layak, ya, aku akan melakukannya." Malam itu, Jenny terbangun karena suara jeritan seorang pria. Ia segera keluar dan mendapati banyak orang sudah berkumpul di ruang tamu. Roster menenangkan mereka, lalu membawa Jenny masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, tamu yang datang siang tadi ternyata terluka parah, darah mengucur dari tubuhnya. Roster meminta Jenny untuk merawat pria itu sementara ia pergi mencari dokter. Tapi sebelum pergi, ia memberi peringatan tegas. Jangan berbicara dengannya. Dan kau jangan bicara padanya juga. Jika melanggar, tanggung sendiri akibatnya. Tinggallah Jenny dan pria itu berdua di ruangan itu. Malam itu, suara aneh kembali terdengar, seperti suara perempuan yang berbicara atau mungkin sedang menangis. Ia memandang Jenny. "Dan tolong jawab aku, bisakah aku menembus batas dunia? Dan bersama dia bukankah yang menghalangi hanya aturan usang saja?" Sambil berbicara, ia menyelipkan setangkai bunga kecil di dahi Jenny. Keesokan paginya, saat matahari belum terbit, Roster segera mengantar pria yang terluka itu pergi. Jenny pun mengejar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Roster menjawab dengan samar, "Dulu aku pernah membuat kesalahan besar. Kesalahan itu menyakitiku selama bertahun-tahun. Aku sudah mencoba melupakan dan melepaskannya. Tapi musim semi tahun ini, aku merasa sangat lelah dan hampa. Sampai aku kembali ke rumah ini dan bertemu seseorang. Seseorang itulah yang membuatku merasa hidup kembali, membuatku bisa bahagia dan jujur menjadi diriku sendiri." Jenny terkejut dan tak percaya. Ia pun meninggalkan tempat itu dan bersembunyi di sebuah rumah tua. Ia tidak tahu apakah yang dimaksud Roster sebagai orang yang membuatnya hidup kembali itu adalah dirinya atau gadis bangsawan itu. Jika itu dirinya, Jenny siap menghancurkan aturan tak tertulis bahwa seorang guru tidak boleh jatuh cinta pada tuannya. Tapi semua tanda menunjukkan bahwa orang itu bukan dirinya. Tak lama, Roster memutuskan untuk mengirim gadis kecil yang ia asuh ke sekolah. Bukankah itu berarti ia ingin memberhentikan Jenny? Nyonya rumah menduga Roster mungkin akan menikah, itulah sebabnya ia membereskan semuanya. Maka terjadilah adegan pembuka dari cerita ini. Am I a machine without feelings? Do you think that because I am poor, obscure, plain and little, that I am soulless and heartless? I have as much soul as you and full as much heart. And if God had blessed me with beauty and wealth, I could make it as hard for you to leave me as it is for I to leave you. I'm not speaking to you through mortal flesh. It is my spirit that addresses your spirit, as if we'd passed through the grave and stood at God's feet equal, as we are. As we are. I am a free human being with an independent will which I now exert to leave you. Then let your will decide your destiny. I offer you my hand, my heart. Jane, I ask you to pass through life at my side. You are my equal and my likeness. Will you marry me? Are you mocking me? Do you doubt me? Entirely. Your bride is Miss Ingram. Miss Ingram, she is the machine without feelings. It's you, you rare unearthly thing. Poor and obscure as you are, please accept me as your husband. I must have you for my own. You wish me to be your wife? I swear it. You love me. I do. Then sign.
I will marry you. Tiba-tiba langit mengguyur hujan deras, seolah-olah pertanda bahwa hubungan mereka memang ditakdirkan penuh liku dan penderitaan. Dengan perasaan tak berdaya, Roster segera mempersiapkan pernikahan. Pada hari pernikahan, di dalam gereja hanya ada pendeta dan mereka berdua. Roster tampak sangat ingin segera mengesahkan pernikahan itu, seakan merasa bahwa jika terlambat 1 detik saja, ia akan kehilangan Jane selamanya. Di tengah-tengah upacara pernikahan, seseorang menerobos masuk dan mengungkapkan kebenaran. Roster ternyata sudah menikah 15 tahun yang lalu. Istrinya adalah kakak dari teman yang terluka itu. Karena kebohongannya terungkap, Roster terpaksa mengakui segalanya. Ia membawa Jane ke loteng, di sanalah seorang perempuan gila dikurung. Perempuan itu kadang tenang seperti air, kadang mengamuk seperti badai, sehingga harus dijaga terus-menerus tanpa lengah. Bertahun-tahun lalu, Roster menikahinya, tapi keluarganya menyembunyikan riwayat penyakit jiwanya. Sejak menikah, gejalanya mulai muncul semakin hari semakin parah, dengan emosi yang tak menentu. Suara-suara aneh di malam hari, kebakaran besar yang pernah terjadi, semuanya adalah ulah istrinya. Pada masa itu, perceraian tidak bisa dilakukan secara damai, kecuali sang istri melakukan perzinahan atau kejahatan yang sangat berat. Roster tidak sanggup bersikap sekejam itu, maka ia memilih untuk merawat istrinya dengan cara ini. Roster menjelaskan semua latar belakangnya kepada Jane, dengan penuh harap memohon agar Jane tidak meninggalkannya. I must respect myself. Listen to me. Listen. I could bend you with my finger and my thumb. A mere reed you feel in my hands. But whatever I do with this cage, I cannot get at you. And it is your soul that I want. Why don't you come of your own free will? God help me. Jane pun melarikan diri dari rumah bangsawan itu dengan berjalan kaki. Air mata membasahi matanya hingga pandangannya buram. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pedang. Ia berjalan lama di alam liar, hingga akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah. Seorang pendeta bernama John bersama 2 adik perempuannya menemukan dan menyelamatkannya. Setelah kondisinya membaik, Jane mulai mencari pekerjaan. Berkat bantuan John, ia mendapat pekerjaan sebagai guru desa. Pekerjaan itu rendah derajatnya, dengan tempat tinggal sederhana dan penghasilan yang sedikit. Tapi Jane merasa puas, karena ia tak perlu bergantung atau tunduk pada siapapun. Hari demi hari berlalu. Kadang-kadang Jane masih teringat pada Roster, bahkan berharap ia akan datang mencarinya. Namun, John yang mencari tahu, memberitahu Jane bahwa Roster hanya mencarinya beberapa bulan, lalu menyerah. Justru ada pria lain yang terus mencarinya, dan pria itu adalah paman Jane yang lain. Paman ini tidak punya ahli waris. Ia meninggalkan seluruh hartanya 20 miliar untuk Jane. Begitu mengetahui kabar itu, Jane tanpa ragu memutuskan untuk membagi warisan itu dengan John dan 2 saudara perempuannya. "Kalian sudah menyelamatkanku," kata Jane, "dan aku tak punya keluarga, tak punya saudara. Biarkan aku menjadi bagian dari keluarga kalian." Jane pun tinggal bersama mereka di sebuah rumah besar. 2 adik perempuan John kini tak perlu bekerja lagi dan bisa memilih pasangan yang lebih baik karena kondisi keuangan mereka yang berubah. Bagi John, Jane adalah pribadi yang mulia, seperti utusan Tuhan. Pada suatu hari, ia pun menyatakan cintanya dan berharap Jane bersedia menemaninya menjadi pasangannya. Namun Jane menjawab, "Aku bersedia pergi bersamamu untuk menjalankan misi keagamaan, tapi sebagai perempuan bebas, bukan sebagai istrimu.
Aku mencintaimu seperti kakakku, bukan sebagai suamiku. John sempat terdiam, lalu menimpali. Aku tahu hatimu sudah dimiliki oleh seseorang, dan kamu terus merindukannya. Siapa dia, katakanlah. Ucapan itu membuat Jane menyadari bahwa selama ini, orang yang mengisi hatinya tak pernah hilang. Dalam lamunan, ia seakan mendengar panggilan Roster. Ia pun segera kembali ke rumah lamanya. Namun yang ia dapati hanyalah reruntuhan. Tak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu terjadi. Yang diketahui hanya satu. Roster menyelamatkan semua orang, dan saat ia hendak menyelamatkan istrinya yang gila, perempuan itu melompat dari lantai atas. Roster sendiri tertimpa balok kayu dan kehilangan penglihatannya. Dengan petunjuk dari sang pengurus rumah, Jenny akhirnya menemukan Roster. Meski buta, Roster langsung mengenali Jenny hanya dengan menyentuh tangannya. Ia memeluk Jane dengan erat, seperti dalam mimpi-mimpi Jenny, mencium aroma rambutnya yang begitu ia rindukan. Sejak saat itu, Jenny menjadi mata bagi Roster melihatkan dunia dengan tatapannya, menuntun langkah-langkah gelap dengan cahaya cintanya. Ia bukan sekadar penuntun, melainkan hembusan lembut di relung hati yang paling sunyi, tempat luka berubah menjadi kehangatan, dan kehilangan berubah menjadi harapan. Cinta mereka, meski ditempa badai dan luka, tak pernah karam, ia justru mengakar lebih dalam. Rintangan demi rintangan tak memadamkan nyala, melainkan menguji betapa sejatinya rasa. Hingga akhirnya, di ujung segala duka dan pencarian, mereka temukan rumah bukan di bangunan megah, tapi di pelukan yang tak pernah lagi melepaskan. Inilah kisah cinta yang tak tunduk pada waktu, yang menolak menyerah meski berkali-kali hancur. Karena cinta mereka bukan sekadar cerita, melainkan janji yang ditulis dengan air mata dan diteguhkan oleh kesetiaan.